Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini Bapak Ibu. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami menyajikan satu informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, dalam beberapa waktu terakhir, publik ramai memperbincangkan rencana pemerintah untuk mereformasi skema tunjangan pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN. Isu ini akhirnya memicu dua pertanyaan utama yang kini menyedot perhatian masyarakat, khususnya para pensiunan PNS dan para ASN di seluruh Indonesia. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang pertama Bapak Ibu, apakah perubahan dana pensiun tersebut juga mencakup pensiunan yang sudah purna tugas atau purna bakti? Kemudian pertanyaan kedua yang muncul ialah, benarkah skema pensiun akan berubah menjadi sistem pesangon mulai tahun 2025? Dari sini akhirnya beragam spekulasi bermunculan, termasuk narasi yang menyebut pensiunan akan menerima pesangon miliaran rupiah pada tahun 2025. Nah, bagaimana fakta sebenarnya? Melalui video ini Bapak Ibu, kami akan menjelaskan fakta di balik isu tersebut yang kini beredar luas di kalangan para pensiunan PNS. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi ini secara lengkap dan menyeluruh, silakan Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi untuk menjawab dua pertanyaan tadi Bapak Ibu, mari kita merujuk langsung pada sumber yang sahih atau resmi, yaitu dokumen resmi pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2025. Jadi berdasarkan dokumen, yakni Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, dokumen setebal 352 halaman tersebut yang berisi arah kebijakan fiskal nasional, termasuk rencana daripada reformasi sistem pensiun ASN tahun 2025. Di mana Bapak Ibu pada halaman 93 dalam dokumen tersebut dijelaskan dengan konkret bahwa pemerintah memang sedang merencanakan reformasi program pensiun pada tahun 2025. Alasannya antara lain karena sistem yang selama ini berlaku, pemerintah menilai sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan hingga membebani daripada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga solusi alternatifnya Bapak Ibu, yakni harus dilakukan perubahan terhadap sistem pensiun bagi seluruh ASN ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu dicermati juga adalah siapa yang menjadi target utama dari informasi skema pensiun ini. Jadi dalam hal ini sesuai dengan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 Bapak Ibu, di mana pemerintah membagi reformasi skema pensiun ini ke dalam dua kategori besar sebagai target utama daripada pemerintah berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Yang pertama adalah targetnya perubahan skema ini untuk program ASN existing atau PNS yang saat ini masih aktif bekerja di lingkungan pemerintahan. Kemudian, yang kedua adalah pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun keterangan dalam dokumen resmi tersebut yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang menyebut bahwa reformasi daripada dana pensiun ini akan berlaku bagi Bapak Ibu pensiunan yang sudah purna tugas di berbagai instansi pemerintahan. Jadi inilah yang kemudian perlu dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS saat ini agar tidak terkecoh dengan berita tidak benar di luar sana Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan isu perubahan skema pensiun ini dan juga pesangon tahun 2025, PT Taspen akhirnya memberikan tanggapan Bapak Ibu perihal isu tersebut, benar atau tidak daripada pesangon yang digadang-gadang oleh berbagai pemberitaan saat ini.
Jadi adapun tanggapan PT Taspen sebagai lembaga keuangan resmi negara yang selama ini mengelola dana pensiun ASN terkait isu ini melalui kanal media sosial resminya Bapak Ibu, di mana Taspen menegaskan bahwa belum ada kebijakan atau informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan bentuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi pesangon untuk pensiunan yang telah purna bakti atau pensiunan Bapak Ibu. Jadi terkait informasi mengenai pesangon, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Pernyataan ini tentu mempertegas bahwa informasi yang menyebutkan pensiunan akan menerima pesangon dalam waktu dekat adalah tidak benar atau tidak valid Bapak Ibu dan belum memiliki dasar keputusan resmi dari pemerintah. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, melalui video ini kami menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS dari golongan 1 sampai golongan 4 agar sebaiknya Bapak Ibu bersikap waspada terhadap narasi-narasi yang bersifat spekulatif dan cenderung bombastis tanpa sumber yang kredibel. Karena saat ini banyak media atau kanal informasi yang memang menyebarkan kabar manis tanpa menyertakan dasar hukum yang jelas. Hal ini tentu saja beresiko sehingga bisa membingungkan dan menyesatkan para pensiunan PNS terkait dengan isu-isu yang dibangun oleh berbagai pemerintahan saat ini. Apalagi Bapak Ibu di era digital saat ini, di mana arus informasi yang sangat deras dan tidak semua kanal mengutamakan verifikasi data terkait dengan informasi yang diberitakan. Untuk itu, bagi para pensiunan PNS, ini mungkin mengecewakan, tetapi lebih baik memahami fakta saat ini dengan jernih ketimbang menaruh harapan palsu. Hingga dokumen resmi atau regulasi baru diterbitkan, skema pensiun yang berlaku tetaplah berbasis pembayaran bulanan seperti sebelumnya Bapak Ibu. Jadi itu saja informasi dari kami terkait dengan program skema dana pensiun baru tahun 2025, yang mana siapa saja yang termasuk dan apakah pensiunan saat ini dapat pesangon. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.